Bu ya, yang terkenal dengan kesegaran sayurnya sekarang berubah, kolnya harus digoreng. betul. Kan terong pun ditepungin digoreng Bu. Iya. Nah menurut pandangan Ibu, Bebas sebebas-bebasnya nggak iya, ada. oke. Di kami juga pasien dengan sudah operasi bypass mungkin gitu ya. Terus bebas lemaknya balik lagi kayak awal enggak. Jadi ketika Kalau dengar kata crispy pasti ujung-ujungnya ke gorengan lagi tuh Bu. Nah menurut pandangan Ibu, kalau Ibu hamil makan gorengan karena pengen crispy menghilangkan rasa mual itu apakah diperbolehkan? Dan alternatif pilihan yang lebih sehat yang bagaimana Bu? ya. Jadi kalau Halo teman gizi, selamat datang di podcast Persagi bersama aku nutritionist Meliana yang akan membahas tentang makanan gorengan boleh nggak ya untuk gizi yang lebih baik. Nah pada hari ini kita akan belajar tentang makanan gorengan tuh aman nggak sih Bu untuk teman-teman milenial ya, teman-teman Gen Z semuanya sehingga bisa terbebas dari kolesterol. Nah sekarang aku nggak sendirian, aku bersama salah satu ahli gizi hebat Indonesia, Ibu Cynthia Dewi. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? selamat datang juga Mbak Meliana. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Meli gimana nih? Kabarnya alhamdulillah sehat bergizi gitu ya Bu. Sehat bergizi. Betul. Oke, Ibu, biar kita lebih dekat dengan teman-teman semuanya yang ada di rumah gitu ya, boleh Ibu memperkenalkan dirinya. Sudah aktif sebagai ahli gizi seberapa lama sih Bu? Saya lulusan D3 Gizi Hang Jebat. Oke. Lulus tahun 2006. Ya. Kemudian saya lanjut S1 Gizi di Universitas Esa Unggul. Oke. Lulus 2017. Bekerja 3 tahun di Rumah Sakit Haji Jakarta, kemudian lanjut di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dari 2007 sampai sekarang. Wah, luar biasa banget ya teman-teman semuanya. Ternyata Ibu sudah cukup lama ya aktif sebagai ahli gizi. Jadi saatnya saya menyerap ilmu dari Ibu ya. Diskusi. Diskusi, sama-sama. Oke. Karena gini Bu, tren kuliner sekarang semakin meningkat ya Bu. Banyak variasi-variasi makanan baru sehingga itu meningkatkan rasa ingin mencoba gitu ya. Iya, Udah gak mikir ini baik gak ya buat tubuh aku, pokoknya aku penasaran beli gitu. Nah sehingga banyak olahan-olahan gorengan ya yang membuat teman-teman anak-anak muda tuh juga perilaku makannya cenderung memilih makanan yang tinggi minyak dan sebagainya. Nah menurut Ibu Cynthia sendiri, boleh nggak sih kita makan gorengan itu atau baiknya benar-benar dihindari banget? Baik, jadi gorengan itu adalah teknik memasak. Menggoreng itu teknik memasak yang memang pilihan terakhir dari pilihan teknik memasak lainnya. Karena kenapa? Di gorengan itu kita menggunakan suhu tinggi yang dapat merusak zat gizi dalam bahan makanan. Jadi lebih baik mencari teknik memasak yang lain. Sebenarnya banyak seperti dikukus, direbus, ditumis, kemudian dipanggang, disangrai ya, itu juga bisa menjadi pilihan. Jadi bisa pilih variasi itu di selain nggak rebus terus gitu ya. Jadi berarti kita harus rebus terus, enggak sih, masih banyak, cuma kita mungkin belum tahu aja gitu. Oke, jadi memang opsi menggoreng itu harusnya jadi pilihan terakhir ya. Betul. Bu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa makanan sehat itu bukan selalu yang hambar. Ya, tapi bagaimana cara kita memodifikasi pengolahan yang lebih sehat dan rendah lemak seperti itu. Karena sekarang itu semuanya serba digoreng Bu. Bahkan makan lalapan aja nih, lalapan yang asli Sunda ya Bu ya, yang terkenal dengan kesegaran sayurnya sekarang berubah, kolnya harus digoreng. Bahkan terong pun ditepungin digoreng Bu. Nah menurut pandangan Ibu, sayuran yang digoreng itu juga akan merusak nilai gizinya atau hanya mempengaruhi kandungan lemaknya yang bertambah aja? Baik, jadi pasti merusak nilai gizinya, ya, terutama vitamin yang tidak tahan panas ya. Jadi itu pasti berkurang bahkan mungkin hilang begitu. Selain pasti menambah lemak di situ. Nah kalau kita beli gorengan di luar, ditambah gorengan di luar, itu penggunaan minyaknya bisa lebih dari 2 kali.
ketika kita menggunakan lemak atau minyak lebih dari 2 kali pemanasan, itu akan menyebabkan lemak itu semakin jenuh sehingga bisa menjadi lemak trans. Nah, itu yang lemak jenuh itu kan bisa meningkatkan lemak jahat dalam tubuh atau kita sebutnya LDL. Low density lipoprotein. Nah, tapi kalau lemak trans dia bisa menaikkan LDL dan juga menurunkan lemak baik atau HDL dalam tubuh. Jadi dampaknya bisa 2 kali lipat gitu. Jadi memang harus aware sih. Ini bagus banget edukasi kayak gini biar Gen Z atau teman-teman milenial lebih paham gitu ya. Oke, wah teman-teman kita perlu catat ya bahwa makanan yang terus-terusan digoreng itu bisa meningkatkan LDL ya Bu, atau kolesterol jahat di tubuh kita, sehingga itu resikonya juga bisa ke jantung ya Bu ya. Oh iya pasti. Wah. Jadi meningkatkan lemak jahat dalam tubuh ya pasti menyebabkan tingginya resiko untuk penyakit jantung koroner ya. Nah karena nih Bu, anak muda itu cenderung merasa aman karena merasa dirinya masih muda dan ini hidup cuma sekali, aku bebas makan apa aja. Nah jadi mindset seperti itu salah ya Bu ya. Baiknya kita memang harus investasi kesehatan dari muda bahkan ya Bu ya. Betul. Jadi di rumah sakit kami juga kami menemukan pasien-pasien muda sudah ada serangan jantung. Usia 30-an udah serangan jantung. Harusnya kan resiko itu kan di atas 45 tahun, tapi ini 30-an sudah ada serangan jantung. Memang bukan dari makanan saja resiko itu, tapi salah satunya makanan yang tinggi lemak yang tidak diimbangi dengan makanan cukup tidak seimbang, cukup serat. Nah itu dapat menambah resiko penyakit jantung begitu. Oke, tadi Ibu juga sudah mengungkit tentang serat nih Bu. Serat itu sumbernya dari sayur dan buah, tetapi banyak masyarakat kita atau hampir 97% orang Indonesia kurang makan sayur buah. Pun ketika makan sayur digoreng tadi kan Bu. Nah, menurut Ibu berapa sih banyak kebutuhan ideal serat kita? Ya. Kebutuhan serat kita 20-30 gram per hari. Nah itu didapat dari sayur sebanyak 300-400 gram per hari dan buah 200-300 gram per hari gitu. Jadi porsinya hampir setengah dari isi piring ya Bu. Kalau 100 gram sekali makan. Ya itu kan sebenarnya kita juga ada isi piringku ya, sudah dijelaskan di situ. Memang sayur itu akan lebih banyak kita makan setelah karbohidrat. Kalau kita ingin sehat secara utuh gitu ya, tadi Ibu sudah menyinggung bahwa jantung itu bukan hanya penyakit orang tua loh teman-teman, tapi anak muda itu juga bisa beresiko terkena jantung karena itu tadi tidak diseimbangkan isi piringnya, cenderung memilih makanan gorengan yang tinggi lemak jenuh dan trans, sehingga itulah pemicu penyakit jantung di usia muda. Lalu Bu, jika sewaktu-waktu kita pengen makan gorengan gitu, atau hanya ada pilihan ayam goreng misalkan Bu, apakah kita tidak makan ayam goreng itu, atau bagaimana cara membuat lebih seimbang gitu? Jadi sebenarnya lemak itu kita tetap butuhkan dan kolesterol itu sebenarnya kita butuhkan dalam tubuh karena otak tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada kolesterol gitu. Jadi memang kita butuhkan, tapi kolesterol sendiri sebenarnya sudah bisa didapat di dalam tubuh, yaitu HDL tadi gitu. Nah tapi LDL itu memang dari luar tubuh. Makanya kalau misalnya kita mau baik makannya, maksudnya ini kan investasi ya, makanan itu bukan yang jangka waktu pendek. Jadi memang harus seimbang, bukan yang nggak boleh sama sekali. Memang kebutuhan lemak itu sehari itu sekitar 20% asupan lemak. Jadi memang ada porsi-porsinya, karbohidrat bisa 50-60 gitu ya. Terus protein 10-15 begitu. Jadi sebenarnya masih dibolehkan. Cuma memang ketika misalnya kita menemukan dan tidak ada pilihan lain, sebenarnya boleh nggak dimakan? Sebenarnya boleh sih gitu. Cuma yang harus diwaspadai adalah ketika kita makan itu berlebihan dan terus-menerus dan akhirnya menjadi kebiasaan. Nah itu yang susah akan dirubah, lifestyle kan jadi lifestyle kan gitu. Jadi itu yang harus dibatasi dan itu harus
pahami, jadi sehingga kita oh iya ya, kita batasi sendiri gitu. Kita bisa membatasi, mau kita kondangan, mau di acara makan apapun. Jadi ketika misalnya oh iya ini lemaknya tinggi banget ya, kulit ini udah ada pakai kulit digoreng pula gitu kan. Jadi kita bisa memilah sendiri ketika kita sudah paham. Oke, jadi memang kita punya izin untuk memasukkan makanan ke mulut kita ya Bu ya sebenarnya ya. Jadi teman-teman kalau kita makan harus mindful apakah makanan ini benar-benar tubuh kita butuhkan atau hanya sekedar lidah kita inginkan. Ya kan? Oke Bu, ini juga banyak terjadi di anak-anak Gen Z gitu ya, bahwa bagi orang yang ingin meningkatkan berat badan, dia merasa bebas makan apa aja. Aku kan mau naik berat badan, jadi aku boleh dong makan gorengan, kan dia tinggi kalori gitu. Sehingga muncullah itu kejadian skinny fat. Ya kurus tapi perutnya buncit dan sebagainya. Kurus tapi kolesterolnya tinggi. Nah, menurut pandangan Ibu, jika ingin naik berat badan, apakah kita dibebaskan makan apa aja atau memang ada pengaturan diet khusus untuk naik berat badan yang sehat? Ya intinya balik lagi ke gizi seimbang, nggak boleh bebas sebebas-bebasnya, nggak ada. Di kami juga pasien dengan sudah operasi bypass mungkin gitu ya, terus bebas lemaknya balik lagi kayak awal, enggak. Jadi ketika udah bagus lagi, pembuluh darahnya udah bagus lagi, kemudian diatur pola makannya dari sejak selesai operasi itu gitu. Nah kalau untuk menaikkan berat badan, selain kita memilih bahan makanan yang seimbang, sebenarnya memang kita bisa menaikkan porsi proteinnya. Oke. Terus kemudian dengan berolahraga meningkatkan massa otot, jangan lupa. Jadi sebenarnya yang ditingkatkan jadi bukan lemaknya, tapi massa ototnya. Nah itu yang lebih sehat gitu. Oke, jadi di notes ya teman-teman, jika ingin naik berat badan harus dengan cara yang sehat. Bukan berarti kamu bebas makan apa aja, tetap prioritaskan makanan-makanan tinggi nilai gizinya dan diseimbangkan isi piringnya gitu ya Bu ya. Oke, lalu membahas tentang perut buncit tadi Bu ya. Kira-kira ideal lingkar perut itu berapa sih Bu untuk laki-laki dan wanita dewasa? Kalau di Asia laki-laki itu di bawah 90 cm, kemudian kalau wanita itu di bawah 80 cm. Di bawah 80 ya. Oke. Jadi kalau lingkar perutnya udah di atas itu harus berusaha harus punya kesadaran penuh untuk mulai ngatur pola makan dan aktif bergerak seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Karena kan nanti beresiko ke tadi kardiovaskular juga bisa. Oke, baik Bu. Kemudian tadi juga berkaitan dengan kondisi skinny fat, kurus tapi kolesterolnya tinggi, itu juga banyak terjadi di teman-teman usia muda. Nah, kadar kolesterol normal yang baik itu berapa sih Bu? Dan dengan persentase HDL dan LDL-nya tuh harusnya seberapa banyak? Kalau kolesterol itu di bawah 200 mg per desiliter, kemudian kalau LDL itu 130 di bawah 130. HDL itu di atas 40. Oke, jadi itu kan harus cek kadar di darah ya Bu ya. Oke, tapi kalau teman-teman pengen tahu secara fisik nih Bu, kira-kira ada gejala atau tanda yang harus dia peka gitu dengan alarm tubuhnya, oh ternyata kayaknya aku udah tinggi kolesterol nih, karena anak-anak muda sekarang bangun tidur kok punuknya sakit, apa aku kolesterol tinggi ya, masa sih aku anak muda kolesterol, katanya gitu. Nah kalau dari Ibu, tanda-tanda kalau kolesterol tinggi bagi anak muda itu kalau dia belum cek lab itu bagaimana ya Bu? Bisa juga karena tadi salah satunya punggung pegal-pegal itu bisa menjadi tanda ya. Tapi kalau misalnya sekiranya kok ini ya kira-kira makanannya ini enggak nih tinggi lemak, kurang serat enggak nih, karena memang setelah diingat-ingat oh iya juga sih. Nah itu nggak usah repot lagi, langsung coba cek lab ya gitu udah mengarah sih gitu ya. Oke, jadi memang kita harus peka ya terhadap alarm tubuh kita dan harus melakukan evaluasi tiap hari terkait pola makan. Kalau kemarin kurang makan sayur, berarti sekarang harus makan sayur lebih banyak. Ya Bu ya. Karena serat penting banget ya. Serat penting banget untuk turunkan kolesterol di tubuh.
tubuh. Tetapi Bu, tantangannya nggak banyak orang suka makan sayur. Betul. Sukanya kalau digoreng Bu, karena lebih tasty dan crispy, itu meningkatkan nafsu makan dia. Nah, lalu bagaimana Ibu sebagai seorang ahli gizi ketika kita pengen meningkatkan makan sayur yang nggak suka makan sayur? Kalau dari Ibu ada tips khusus nggak? Ya. Jadi gini, kalau memang sulit ya, dari anak-anak juga itu kan taste-nya hambar ya, cenderung hambar kalau sayuran itu ya. Jadi memang mengedukasi dari anak-anak juga udah susah. Tapi kalau untuk orang dewasa, kita sebenarnya dia harus paham fungsi serat itu sendiri apa. Jadi ketika misalnya sudah paham, lebih mudah sih untuk dia komit untuk aku harus makan sayur nih gitu. Karena kan serat itu kan bisa untuk di dalam tubuh ya, dia akan bisa membantu mengeluarkan hormon serotonin yang bisa membuat kita happy. Betul, gitu kan. Kemudian juga dia bisa tadi menurunkan kolesterol, kemudian dia bisa untuk sensitivitas, meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi kadar gula juga terkontrol begitu. Kemudian serat juga membuat lebih kenyang lebih lama. Jadi kalau misalnya mau menurunkan berat badan ya coba cek dulu seratnya oke atau enggak. Itu nomor 1. Jadi harus aware dulu dan harus tahu fungsinya tuh apa kita makan sayur ini gitu. Dan kedua, sebenarnya kalau misalnya harus rebus, harus nggak mesti ya, tadi yang saya bilang dia bisa ditumis, memang bisa dikuah gitu ya. Itu memang pilihan yang bisa kita pilih. Dan maksudnya tuh ketika kita aware, sebenarnya apapun itu bisa kita makan gitu, nggak pasti pilih-pilih sebenarnya. Tapi selain rebus-rebus bisa sih misalnya dikuah, tapi kuahnya santan encer. Terus bisa diganti mungkin susu, cuma tekniknya belakangan masukinnya supaya proteinnya tidak pecah seperti itu. Jadi banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mulai suka makan sayur. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa sayur tuh memang taste-nya daun banget kalau kata anak Gen Z ya Bu ya. Cuma bagaimana kita bisa memodifikasi pengolahan masakan yang lebih tasty tanpa harus mengorbankan nilai gizi dan kandungan seratnya ya Bu ya. Misalkan nih teman-teman pengen bikin telur dadar. Telur dadarnya ditambahin daun bayam, boleh nggak Bu untuk ningkatin seratnya? Itu modifikasi sih ya, lebih ke modifikasi. Bisa juga memasukkan sayur-sayuran di dalam telur, kemudian mungkin makaroni, pasta seperti itu juga bisa sih. Jadi taste sayurnya ya jadi tenggelam gitu ya, jadi lebih bisa diterima gitu. Kemudian Bu, ada tren juga nih di kalangan anak muda bikin jus sayur gitu. Tapi menurut pandangan Ibu, jika sayur itu di jus gitu ya, untuk menurunkan kolesterol dan sebagainya, apakah fungsinya juga masih sama jika dimakan utuh atau udah ada kandungan yang hilang atau sebagainya? Ya, jadi memang better dimakan utuh udah pasti, karena nilai gizinya udah pasti utuh juga gitu. Ketika mengalami proses pengolahan ada yang hilang. Cuma kalau jus itu dia akan mengambil sarinya saja kan. Nah, yang bagus itu emang di blender. Jadi memang diminum dengan ampasnya. Itu lebih better daripada sarinya saja, karena memang kita concern selain dapat vitamin, seratnya juga gitu. Jadi memang untuk menurunkan kadar kolesterol itu kompleks banget ya Bu ya, mulai dari ngurangi makanan gorengan hingga harus mulai penuhi kebutuhan serat ya dari sayur buah. Sayurnya boleh dimasak dengan pengolahan apapun. Tidak hanya direbus yang hambar-hambar, tapi juga boleh ditumis, dikukus, atau kalau mau lebih creamy mengganti santan dengan susu. Tapi tekniknya tadi Ibu bilang susunya di akhir aja biar tidak terjadi pemecahan protein seperti itu ya Bu. Ini juga salah satu tantangan di anak muda gitu ya Bu ya, ketika dia ingin olahraga gitu untuk menurunkan lemak di perut,
dia butuh temen dulu Bu, nggak mau sendirian. Dan dia motivasinya adalah aku nggak apa-apa makan gorengan karena aku olahraga gitu. Ya, kalau menurut pandangan Ibu, apakah itu dibenarkan atau tidak? Ya, jadi olahraga akan mengurangi kalori, betul. Tapi ketika apa yang kita makan itu berlebihan di satu zat gizi tertentu, nah itu juga akan menguranginya kan kalau olahraga keseluruhan, bukan nanti olahraga lemaknya doang, dia nggak akan milih gitu. Jadi memang harus seimbang, balik lagi gitu. Karena banyak abis jogging mampir ke pinggir jalan beli gorengan. Kamu kok makan gorengan? Nggak apa-apa kan aku udah olahraga, seperti itu ya. Nah kemudian kalau gorengannya terlalu banyak Bu, karena dia ngerasa aku pengen gorengan, makanya aku olahraga. Jadi dia olahraga untuk bisa makan gorengan. Apakah itu benar-benar bisa menyeimbangkan atau masih lebih tinggi dampak gorengannya itu sendiri daripada manfaat olahraganya Bu? Iya, jadi yang tadi saya sampaikan sebenarnya kalorinya memang berkurang, tapi tidak bisa memilih itu dari lemaknya aja, itu karbohidratnya aja gitu. Jadi memang balik lagi harus seimbang tadi gitu, nggak boleh maksudnya kalau olahraga boleh makan gorengan sebanyak atau lemak bebas. Nggak ada jaminan itu. Oke, nggak ada jaminan itu, tetap harus balance ya Bu ya. Dan saya juga pernah baca nih di artikel, kita boleh kok makan gorengan tapi harus pakai minyak baru. Nah sedangkan kalau minyaknya udah hitam itu harusnya kita nggak boleh makan gorengan yang kayak gitu. Nah apakah itu dibenarkan atau bagaimana Bu? Ya tadi sempat saya sampaikan di awal, memang minyak yang digoreng berulang apalagi sampai hitam, nah itu tadi lemak trans. Nah lemak trans tadi kan yang naikin LDL, menurunkan juga HDL gitu. Jadi pakai minyak baru, ya betul, minyak baru memang mengurangi lemak jenuhnya gitu. Dan tapi kalau jumlah yang kita makan juga berlebihan, itu ya akan melewati kebutuhan kita, lemak sehari kita gitu. Jadi tetap balik lagi, tadi lemak itu 20-25% lemak sehari. Nah itu kisaran situ gitu. Dan dengan kisaran itu kita memilih lemak yang lemak baik tadi, lemak tidak jenuh, bukan lemak jenuh atau lemak trans tadi. Oke, jadi memang lemak jenuh, lemak trans itu baiknya kita batasin, walaupun memang benar boleh menggoreng pakai minyak baru, tetapi baiknya kita pilih pengolahan yang lain. Oke, tapi idealnya kalau menggunakan minyak untuk menggoreng itu berapa kali pakai Bu? Maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali ya. Oke. Kalau pengen mengganti gorengan dengan air fryer, nah itu apakah lebih bagus atau malah juga ada faktor resiko untuk kesehatan yang lainnya? Kalau secara jumlah lemak justru lebih better air fryer karena tidak ada penambahan lemak di situ sih. Jadi kalau ngomongin jumlah lemak ya itu lebih baik daripada digoreng gitu. Oke, jadi memang sekarang udah ada teknologi air fryer gitu ya, seperti dipanggang tapi crispy-nya sama kayak digoreng ya. Mungkin itu jadi salah satu alternatif bagi teman segizi semuanya. Kalau DM makan gorengan tapi gak mau makan lemak trans, bisa pakai pengolahan dipanggang, boleh air fryer dan sebagainya. Nah kemudian ini juga banyak pertanyaan dari masyarakat gitu. Kalau masak harus pakai minyak olive oil atau pakai minyak sunflower oil atau pakai minyak kelapa sawit. Nah, kalau menurut Ibu baiknya untuk suhu yang tinggi lebih aman menggunakan minyak apa? Ya, jadi memang suhu yang dia stabil di minyak yang terbuat dari kacang-kacangan tadi, yang sunflower, kemudian kacang kedelai kayak gitu, itu lebih stabil. Tapi ketika memasak berulang-ulang dan dia dilakukan, dia soalnya ada pasien saya, dia kan saya udah pakai olive oil, udah pakai ini Bu. Bapak berapa banyak? Ketika ditanya berapa banyak, ya apa-apa digoreng. Dan dia dipakai berulang-ulang. Ya, tetap nanti akan menjadi jenuh minyak itu ketika dipanaskan berulang-ulang. Walaupun awalnya tidak sejenuh minyak kelapa sawit tadi. Oke, jadi memang
akan jenuh pada waktunya ya Bu ya. Kalau ketika dipanaskan berulang-ulang dengan suhu yang tinggi. Jadi walaupun dia lemak jenuhnya lebih rendah dibandingkan minyak kelapa, tapi kalau pengolahannya masih sama aja digoreng, itu malah juga berisiko meningkatkan LDL di tubuh kita ya Bu ya. Ujung-ujungnya juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi memang kesimpulannya kita harus mulai belajar mengolah makanan lebih bijak lagi, coba mulai move on dari goreng-gorengan dan coba mulai mempelajari metode-metode masak yang lain, bisa dipepes, ungkep, kemudian tumis dan sebagainya. Nah, kalau Ibu Cynthia sendiri sehari-hari suka pengolahan makan yang diapain tuh Bu, biar bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya untuk olah masakan di rumah? Ya, kalau di rumah biasanya lebih suka yang tumis dan pepes ya. Oke. Ya, jadi gorengan pernah nggak Bu? Ya pernah lah ya, kita kan normal ya. Cuma tadi memilihnya, saya nggak berani milih yang minyaknya hitam gitu. Itu udah ngeri ya. Saya sih udah ngeri karena kita udah tahu kalau itu lemak trans ya. Jadi kayak misalnya jajanan yang udah hitam banget gitu, udah yang aduh kayak bayanginnya gitu mau makannya udah kayak nggak ketelan karena memang sudah terbiasa. Jadi sebenarnya kalau masyarakat juga kalau udah terbiasa, udah tahu, dia akan biasa memilih dan itu udah jadi lifestyle. Jadi ya nggak makan itu pun nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi memang harus dimulai dari awalnya, kita harus tahu dulu fungsinya apa, ini kenapa nggak boleh gitu. Oke Bu, kemudian kita coba main-main ke ibu hamil ya, yang beliau tuh pada trimester pertama cenderung picky eater karena rasa mual yang berlebihan dan sebagainya, sehingga cenderung pengen sesuatu makanan yang bertekstur, crispy dan sebagainya. Kalau dengar kata crispy pasti ujung-ujungnya ke gorengan lagi tuh Bu. Nah, menurut pandangan Ibu, kalau ibu hamil makan gorengan karena pengen crispy menghilangkan rasa mual itu apakah diperbolehkan? Dan alternatif pilihan yang lebih sehat yang bagaimana Bu? Ya, jadi kalau ibu hamil misalnya siapapun yang masih ada kondisi mual kayak pasien di rumah sakit jantung habis operasi tuh cenderung dia mual walaupun nggak semua. Nah itu memang kita bebaskan untuk makannya yang bisa dimakan karena nomor satu kita asupan dulu, dia mau makan dulu untuk mengejar kebutuhan kalorinya. Nah kalau misalnya udah stabil baru kita atur kebutuhan yang seharusnya kayak gimana kayak gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu strict terus dia akhirnya nggak makan, nah itu justru memperburuk kondisi gitu. Jadi kan nomor satu kita harus makan ya, asupan energi itu cukup dulu gitu loh. Sumbernya dari mana kita memang monitor, jadi tetap dimonitor, tapi kita bebaskan tapi bukan sebebas-bebasnya ya. Jadi kita bebaskan untuk jenisnya, lemaknya gitu. Tapi kalau misalnya udah perbaikan, udah oke, baru kita kasih tahu lagi, Pak ini nanti begini-begini. Oke, jadi memang kita balik lagi tujuan dietnya apa gitu ya. Jadi jangan sampai ibu hamil asupannya malah kurang ketika banyak sekali pembatasan di awal seperti itu ya Bu ya. Cuma bagaimana jika memang ibu hamil diperbolehkan makan gorengan, tetap harus dimonitor, bukan berarti berlebih-lebihan, dan tetap harus diseimbangkan untuk kesehatan ibu hamil dan janinnya sendiri, seperti itu ya teman gizi semuanya. Lalu Bu, jika anak-anak nih Bu sekarang picky eater karena ibunya di rumah selalu membiasakan masak yang digoreng karena mungkin lebih cepat satset gitu ya, diungkep bumbu goreng. Akhirnya ketika anak mulai mengenal makanan, dia sudah terbiasa dengan ikan goreng, ayam goreng gitu. Kalau nggak digoreng nggak mau makan. Apakah itu juga bisa meningkatkan resiko anak tersebut mengalami obesitas, atau karena anak memang butuh lemak lebih tinggi terus lalu itu diperbolehkan? Menurut pandangan Ibu bagaimana? Ya. Jadi memang kebutuhan lemak untuk anak tidak dibatasin strict ya. Intinya kalau misalnya asupan makan itu, asupan energi itu berlebih di anak ataupun dewasa, itu akan dampaknya bisa obesitas. Ya. Jadi intinya kalau misalnya di anak boleh nggak digoreng, boleh, tapi nggak terlalu strict. Maksudnya strict dalam artian harus satu aja ya, nggak gitu juga sih. Cuma memang jenis
penggunaan lemaknya itu harus dibatasin. Misalnya jangan lemak trans, itu tetap ya, itu tetap karena kan investasi masa depan, nggak saat itu, dan itu dia akan terbiasa gitu. Dan bukan juga dibebaskan untuk makan gorengan sebebas-bebasnya. Jadi memang harus variasi makanan lain harus dikenalkan. Kemudian tadi serat juga harus dikenalkan, diedukasi. Anak itu kalau terus dipaparkan, kita coba sedikit-sedikit tadi misalnya dimasukkan ke telur, ke makanan yang lain yang mungkin misalnya bikin rolade gitu ya, itu bisa mengenalkan taste sayur. Nanti dia sambil kita kasih tahu kalau sayur itu fungsinya buat apa. Nanti dia akan, ya ini pengalaman aja sih, pengalaman anak sendiri gitu. Jadi memang kan awal-awal nggak enak bunda gini, oh ini buat ini loh kak, kalau misalnya nggak makan sayur nanti begini. Akhirnya dia, iya aku mau deh, walaupun nggak banyak nggak apa-apa, tapi terus kita ada gitu setiap dia makan tuh ada gitu. Jadi memang tetap bervariasi menu yang kita berikan untuk anak. Kalau memang dimakan siangnya udah ayam goreng, coba di malam harinya ayamnya dipanggang aja, seperti itu ya Bu ya. Jadi tetap seimbangkan isi piring anak kita, lalu tetap kenalkan serat dari sayur-sayuran dan buah-buahan mulai dari kecil ya, karena itu akan mencerminkan pola makan dia pada saat dewasa ya, teman gizi semuanya. Dan anak itu memang cenderung mencontoh apa yang ibunya makan. Kalau ibunya nyuruh anaknya makan sayur tapi ibunya gak mau makan sayur, itu yang repot ya Bu ya. Makanya memang harus kompak. Harus kompak karena memang membentuk pola makan anak itu juga dimulai dari pola makan keluarga itu sendiri ya Bu ya. Oke Bu, sekarang masuk pembahasan tentang bagaimana sih Bu caranya menurunkan kolesterol tapi dari rempah-rempahan katanya. Nah ada orang yang aku gak makan sayur tapi aku minum jamu kok untuk ngurangin kolesterol aku, jadi gak apa-apa deh aku makan gorengan, yang penting aku rutin minum jamu soalnya jamu ini nurunin kolesterol. Nah menurut pandangan ibu seperti apa? Saya belum tahu penelitiannya ada atau enggak, jadi saya nggak bisa menjawab secara data. Tapi kalau serat itu memang dapat menurunkan kolesterol, itu udah jelas gitu. Dan serat itu bukan fungsinya cuma untuk nurunin kolesterol aja, sebenarnya banyak banget. Betul. Dan yang ternyata terintegrasi dengan yang lainnya hanya karena serat gitu. Jadi tadi gula darah bisa terkontrol, kemudian kita bisa lebih happy karena dia mengeluarkan hormon serotonin tadi gitu. Jadi mungkin karena nggak tahu aja. Jadi kalau bisa tahu pentingnya serat, saya yakin mencari-cari sumber serat ya. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya gitu ya, baiknya memang harus dari sumber yang tepat gitu, mulai dari artikel yang benar, kemudian dari ahli gizi. Jadi kalau untuk menurunkan kolesterol tentu dari serat dari sayur-sayuran, karena jamu pun itu gak ada penelitiannya ya Bu ya, kalau bisa menurunkan. Belum konsepnya adalah gizi seimbang. Kita boleh kok makan gorengan, tetapi jangan jadi pilihan pertama gitu ya, itu jadi opsi terakhir kalau memang nggak ada makanan lain selain ayam goreng. Tapi kalau kita bisa pilih ya pilih makanan-makanan yang lebih sehat dan lebih rendah lemak sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, untuk Ibu Cynthia nih, boleh nggak kasih pesan untuk teman-teman gizi semuanya, bagaimana cara kita memilih makanan yang baik untuk cegah kolesterol tinggi? Untuk teman-teman gizi dimanapun berada, jadi serat itu penting banget. Jadi bukan cuma untuk defekasi atau pembuangan aja jadi lancar, jadi banyak banget untuk mempengaruhi sindrom metabolik. Ya, jadi memang cukupkan serat sehari, usahakan, dan itu serat itu murah, sumbernya kan dari sayur dan buah. Sayur itu murah gitu, better itu memang lebih banyak. Kemudian cukupkan lemak, pilih makanan yang memang lemaknya rendah ya. Jadi jangan apa-apa digoreng. Itu dari dini, kalau udah punya anak sampaikan ke anak-anaknya dan dibiasakan gitu.
Oke, wah. Jadi gimana teman-teman semuanya? Tadi kita banyak banget ya dapat ilmu-ilmu dari Ibu Cynthia terkait bagaimana sih punya mindset yang bagus terhadap pola makan, pemilihan makan yang baik bagaimana untuk investasi kesehatan kita dalam jangka panjang. Dan untuk teman-teman Gen Z dan milenial semuanya, jangan merasa aman karena masih muda terus bebas makan sebanyak-banyaknya. Kita tetap harus mindful eating ya, memilih makanan untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih ya Ibu Cynthia udah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing seputar makanan gorengan, gizi dan kesehatan lainnya. Teman-teman gimana? Jangan sampai kalian gak subscribe, tetap harus like, komen, subscribe YouTube podcast Persagi di DPP Persagi. Dan biar gak ketinggalan info-info seputar podcast dan gizi lainnya, harus follow Instagram DPP Persagi sekarang ya. Nyalain loncengnya juga biar gak ketinggalan ya semuanya. Oke, Ibu Cynthia, terima kasih banyak Ibu sekali lagi ya, Mbak Mel. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa dipraktekkan ya. Iya dong, didengar dong nggak dipraktekin ya. Nah itu dia, harus dipraktekin. Saya Meliana selaku host pada podcast hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap selama kita sharing seputar makanan gorengan boleh atau enggak. Saya Meliana pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu.